Mani ko somen apa Mel? Hai semua, Anda kembali lagi menyaksikan channel YouTube Rekomendedi. Pada video kali ini kita akan mengikuti keseharian seseorang yang inspiratif dengan segala keunikannya. Jadi langsung aja kita lihat siapa orang ini dan bagaimana kesehariannya. Ayah 3 orang anak ini sungguh sangat inspiratif. Bagaimana tidak, kerasnya kehidupan dan banyaknya biaya yang dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari memaksanya untuk menggeluti berbagai macam profesi. Salah satu pekerjaan yang sudah sejak lama digelutinya adalah menjadi petani gula aren. Pekerjaan yang terlihat sederhana namun membutuhkan kemampuan khusus untuk memperoleh hasil yang maksimal. Berbekal keahlian yang diwariskan orang tuanya sejak puluhan tahun silam, membuatnya sudah piawai dalam menekuni bidang ini. Ya, inilah Bapak Odi, sosok yang selalu optimis dan bersemangat dalam menyongsong kerasnya kehidupan. Bukan tanpa alasan, saat kami datang berkunjung, keceriaan itu jelas tampak di wajahnya. Senyuman dan candaan yang tak henti-henti ia lontarkan membuat kami betah berlama-lama bercengkrama dengan Pak Odi. Hari ini kami berjanji akan pergi membajak sawah bersama Pak Odi. Setelah menyiapkan mesin traktor miliknya, kami berangkat menuju sawah yang akan dikerjakan pada siang itu. Di tempat Pak Odi tinggal, banyak masyarakat yang memiliki lahan persawahan. Kebanyakan pemilik sawah memanfaatkan jasa Pak Odi untuk membajak sawah-sawah tersebut. Apalagi sebelum musim menanam tiba, membuat permintaan jasa bajak sawah Pak Odi meningkat drastis. Bermodalkan 1 unit mesin pembajak sawah, menjadikan profesi ini sebagai pekerjaan sampingan bagi Pak Odi. Hal ini dia lakukan di sela-sela kesibukannya sebagai petani gula aren. Inilah sawah yang akan dibajak Pak Odi hari ini. Sebelum memulai pekerjaannya, Pak Odi langsung membersihkan setiap area yang akan dibajak dan memastikan tidak ada benda-benda keras yang akan menghalangi dan berpotensi untuk merusak mesin bajaknya. Beginilah kegiatan Pak Odi saat membajak sawah. Teriknya matahari tidak melunturkan semangatnya dalam bekerja. Kurang dari waktu 2 jam, 3 petak sawah sudah selesai dibajak Pak Odi. Jarum jam telah menunjukkan pukul 12:30 siang. Waktunya bagi Pak Odi untuk istirahat makan siang.
Jadi ini adalah sawah yang dibajak sama Pak Odiang. Ini hasilnya ada 3 sawah yang hari ini Pak Odiang bajak. Jadi sawah ini nih bukan punya Pak Odiang. Jadi Pak Odiang tuh kayak dikasih upah untuk membajak sawah orang yang punya gitu. Selesai ngebajak sawah, Pak Odiang habis ini mau ngopi dulu ke warung, istirahat sebentar. Nanti sambil ngobrol-ngobrol sama kita di warung. Kita udah sampai warung, kita mau istirahat dulu sebentar ya Pak ya. Minum kopi dulu, makan cemilan dulu. Karena tadi kan habis dari sawah, terus kita langsung ke sini. Jadi sambil ngopi, kita mau cerita-cerita nih sama Pak Odiang. Nama asli apa? Siapa? Biasa kan di orang kan Pak Odiang ya. Iya. Jadi nama asli apa? Wardi. Nama asli apa? Wardi itu. Dia apa ada bisa Odiang di orang? Biasa anak-anak situ. Ada orang namanya Pak Ada mulai orang. me. Coba boleh bisa Odiang lagi Nah, tuh. itu apa dia? Tuh kini lo mau apa berapa kan? Untuk 5. Untuk 5. Anak apa lah berapa? Itu 3. Yang paling godang? Semua 23. 23. Nomor 2. Di SMP tu ada petani. Kalau 3 SMP. Berapa mau ada? Mau balik ni? Mau boleh. Yang paling ketek? Dah 5. Kelas 5 SD. Kalau apa? Sekolah tamatan apa? Dah ada mak SD. Mat SD-nya ya orang dulu ya Pak Jadi Pak, kerja Pak apa sih kerja Pak ya dari toko kan nak ke sawah dia tu apa sih kerja Pak yang dari sawah Awalnya ambil biro. ambil miro Yang itu. ngabi rumput untuk ternak awak betul itu apa lah dia Ada kok ambil pakai ini. ambil potai di sistem muka mau ada apa biasa Itu kan cuma apa lah. Banyak hasil pakai lah. Tapi kalau banyak pastinya sepertiga dah. jadi sepertiga dari awak nama ambil gitu Tapi kalau sepetik banyak 3 jarinya awak ni. di kejadian gitu Kalau sepetik. Senang rasanya bisa berbicara banyak dengan Pak Odi di warung kopi. Banyak hal yang bisa saya pelajari dari kisah perjalanan hidup beliau. Semangat dan optimisme yang terpancar dari senyum Pak Odi seakan menular di tengah obrolan kami siang itu. Apalagi saat dia bercerita tentang anaknya yang sedang kuliah di salah satu universitas di Pekanbaru. Katanya, anaknya itu akan diwisuda di bulan ini juga. Tentu kami ikut senang mendengar kabar itu. Ternyata perjuangan beliau dalam menyekolahkan anaknya di bangku perguruan tinggi tidak sia-sia. Hari sudah mulai sore, saatnya menemani Pak Odi untuk mengambil air aren ke batangnya, di mana air aren nantinya akan direbus untuk dijadikan gula. kok jauh lagi Pak? Boleh. Dah 5 minit berjalan. Jarak rumah Pak Odi ke batang aren lumayan jauh. Jalanan yang turun naik cukup menguras tenaga untuk dilalui. Akan tetapi, tidak terasa melelahkan karena saking asiknya kami ngobrol. Setiap candaan dan selorohan yang dilontarkan Pak Odi seakan mengalihkan perhatian kami. Sehingga tak terasa, kami sudah sampai di batang aren miliknya. Dengan peralatan seadanya, menggunakan sebatang pohon bambu yang dijadikan sebagai tangga, Pak Odi langsung dengan cekatan memanjat ke batang aren. Tidak ada safety belt atau perangkat keamanan lainnya.
Disinilah keahlian khusus itu ditunjukkan oleh Pak Odi, di mana tidak semua orang bisa melakukannya. Beginilah proses pengambilan air aren. Tampak Pak Odi sibuk di atas batang aren tersebut. Dengan teknik dan keahlian yang dia miliki, tidak butuh waktu lama baginya untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Oh iya, sebelum wadah baru dipasang, wadah penampung lama yang sudah penuh dengan air nira diturunkan untuk dibawa pulang. Perjalanan pulang, Pak Odi menawarkan saya untuk mencicipi air nira yang baru saja diambil. Awalnya saya sedikit tidak enak dan menolak tawaran Pak Odi. Mengingat susah dan rumitnya proses pengambilan air tersebut, akan tetapi, kata Pak Odi, semakin banyak kita berbagi, maka akan semakin berlimpah juga air aren yang akan didapat. Bagi saya, kalimat itu sungguh sangat membuka pikiran, di mana tidak ada alasan bagi kita untuk berhenti berbagi. Senang sekali rasanya bisa mencicipi air aren yang baru saja diambil dari pohonnya. Pak Odi pun menyulut api dan memasukkan ke dalam tungku kayu yang terbuat dari tanah liat. Air nira yang sudah selesai diambil langsung dimasukkan ke dalam wajan khusus. Katanya butuh waktu sekitar 4 atau 5 jam, tergantung bentuk tungku, bentuk wajan masak, dan besar api. Selama memasak nira, Pak Odi selalu bersemangat bercerita kepada kami. Baik hal-hal yang berkaitan dengan memasak nira, maupun hal-hal random lainnya. Tak jarang celotehan dan kelakar Pak Odi membuat kami tertawa terbahak-bahak. Tak terasa nira yang barusan dimasak pun sudah mulai mendidih, menandakan nira sudah hampir menjadi manisan. Artinya sebentar lagi akan menjadi gula. Perlahan kayu yang dimasukkan Pak Odi sudah semakin pendek dimakan api. Asap putih yang berasal dari tungku memenuhi sekitar pondok masak milik Pak Odi. Sesekali Pak Odi nampak sibuk mengatur jumlah kayu bakar yang dimasukkan ke dalam tungku, dengan tujuan agar api yang dihasilkan tetap stabil, karena intensitas api dapat mempengaruhi kualitas gula aren itu sendiri. Uniknya, proses perebusan air nira ini tidak memakai bahan bakar gas. Semua proses pengolahan menggunakan bahan alami yang ramah lingkungan. Selang beberapa saat, manisan tadi pun mulai mengental. Warnanya menjadi coklat. Pak Odi semakin sibuk mengaduk gula aren tersebut. Hingga tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Air nira yang tadinya memenuhi wajan, sekarang hanya tersisa kurang dari setengahnya. Setelah menjadi gula aren, dengan sigap Pak Odi menurunkan wajan tersebut dari tungku, tanpa menggunakan kain pelapis untuk melindungi tangannya dari panas. Hebat juga Pak Odi.
Sebelum gula aren dimasukkan ke dalam cetakan, gula yang masih berbentuk cairan kental didinginkan beberapa saat. Karena kata Pak Odi, kalau dicetak dalam keadaan panas, gula aren akan menjadi lumer. Inilah cetakan gula aren yang terbuat dari bambu. Sebelumnya, cetakan bambu direndam ke dalam air agar nantinya tidak lengket saat proses pencetakan. Dengan piawai, Pak Odi memasukkan gula aren yang siap dicetak ke dalam tiap-tiap cetakan bambu, sampai semua cetakan penuh terisi. Saya pun sangat bersemangat memperhatikan tiap-tiap proses yang dilakukan oleh Pak Odi. Sekarang gula arennya sudah jadi. Sembari menunggu gula arennya agak dingin, saya selalu antusias mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Pak Odi. Apalagi waktu beliau bercerita tentang rumah barunya yang sedang dibangun. Tampak jelas rasa bahagia di wajah beliau. Sebelum maghrib, Pak Odi bersiap untuk mencari rumput untuk pakan ternak beliau. Ternyata Pak Odi memiliki 2 ekor sapi dan 2 ekor kerbau. Katanya, memelihara ternak seperti sapi atau kerbau merupakan cara yang cukup efektif bagi masyarakat desa untuk berinvestasi. Karena kalau sewaktu-waktu dibutuhkan dan keadaan mendesak, proses pencairan uang dari jual beli ternak sangat cepat. Salah satunya seperti pengalaman beliau beberapa tahun yang lalu, saat membutuhkan biaya yang cukup besar untuk biaya kuliah putri sulungnya, Pak Odi menjual salah satu kerbaunya untuk menutupi biaya tersebut. Seperti inilah keseharian saya bersama Pak Odi. Banyak hal yang saya pelajari dari pertemuan kami ini. Seseorang yang terlihat sederhana dari luar, namun memiliki visi dan tujuan hidup yang jauh ke depan. Di tengah-tengah pesatnya kemajuan dunia luar, ternyata masih banyak orang yang mampu bahagia dalam kesederhanaannya seperti Pak Wardi, yang biasa dipanggil Odi.